Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Winner. Dalam film ini, ada seorang pasukan khusus yang sudah muak dengan kelakuan para pejabat korup. Apalagi akibat dari kelakuan mereka, anaknya harus tewas di rumah sakit. Penasaran dengan aksi dan keseruannya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan para demonstran yang sedang menuju ke kantor gubernur. Diketahui, gubernur yang sedang menjabat sekarang adalah tersangka kasus korupsi penggelapan dana peralatan kesehatan rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya, ternyata si gubernur sudah ditangkap dan dibawa ke markas polisi oleh Miguel dan Edu. Di sini, mereka berdua mencoba menginterogasi si gubernur. Bahkan dalam proses interogasinya, Miguel menunjukkan bukti rekaman bagaimana si gubernur melakukan aksi penggelapan dana peralatan rumah sakit. Dalam rekaman itu juga terungkap fakta bahwa si gubernur tak segan-segan menghabisi siapapun yang berani membuka mulut tentang kelakuannya. Bahkan, ia juga sudah menyogok kejaksaan setempat untuk membatalkan kasusnya. Besoknya, saat si gubernur sedang makan siang, ia dihampiri oleh pengacaranya. Di sini, si gubernur menanyakan tentang kabar anak dan istrinya yang sedang berlibur di Miami. Sang pengacara menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Di samping itu, si pengacara sudah mengajukan banding ke kejaksaan agar gubernur dapat menghabiskan masa tahanannya di rumah. Gubernur yang mengetahui dirinya akan dibebaskan, meminta si pengacara untuk menyiapkan para pengawal pribadinya. Ia khawatir akan ada orang yang menargetkan dirinya. Setelah sampai larut malam, Miguel dan Edu tidak mendapatkan keterangan apapun dari gubernur. Mereka diizinkan untuk pulang oleh komandannya. Singkat cerita, sesampainya Miguel di tempat kerja, ia dikejutkan dengan kabar bahwa divisinya akan dinonaktifkan. Kini yang tersisa hanya 10 orang saja. Komandannya juga mengatakan bahwa kasus gubernur akan diambil alih oleh pihak kepolisian militer. Miguel yang merasa dirinya sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam menangani kasus tersebut, merasa tidak setuju dengan hal itu. Namun sayangnya, keputusan si komandan tidak dapat diubah. Dengan perasaan kesal, Miguel pun meninggalkan tempat kerjanya. Di sisi lain, terlihat mantan istri dan anak Miguel yang sedang menunggunya. Tak berselang lama, Miguel pun datang karena telah terlambat. Mereka pun dengan tergesa-gesa pergi ke stadion bola bersama anaknya. Sesampainya di pintu stadion, Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Namun tiba-tiba, anak Miguel ditembak oleh seseorang. Dengan perasaan panik, Miguel langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, si perawat membawanya ke ruang UGD dan meminta Miguel untuk menunggu. Miguel yang merasa tidak sabar ingin mengetahui keadaan anaknya, memutuskan untuk masuk melihat sendiri keadaannya. Di sepanjang lorong, Miguel dikejutkan dengan para pasien yang terbengkalai akibat fasilitas medis di rumah sakit tersebut yang tidak memadai karena telah dikorupsi. Miguel sangat marah saat melihat anaknya juga terbengkalai di lorong tersebut, kehilangan banyak darah dan tidak ditangani dengan baik. Akhirnya, anaknya pun harus meregang nyawa. Beberapa jam kemudian, mantan istrinya datang ke rumah sakit. Ketika melihat Miguel yang terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung meronta-ronta dan tak kuasa menahan tangis. Setelah semua kejadian ini, Edu yang merupakan sahabat baik Miguel mencoba menemuinya. Edu berencana akan membantu Miguel dalam menemukan si pelaku. Namun sayangnya, Miguel sama sekali tidak mengetahui posisi pasti sniper berada. Miguel juga merasa kematian anaknya ini akibat fasilitas rumah sakit yang kurang memadai. Miguel yang masih terpukul atas kepergian anaknya, mencoba melampiaskannya dengan cara berjogging. Di tengah joggingnya, Miguel berhenti karena ia melihat siaran langsung si gubernur. Dalam siarannya itu, si gubernur mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden. Dalam kampanyenya, si gubernur juga menyampaikan bahwa ia akan meningkatkan anggaran kesehatan. Melihat sekumpulan demonstran yang tidak menyetujui si gubernur korup mencalonkan diri sebagai presiden,
Miguel pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Working as a shop assistant and suspect. The freedom to protest is protected by the. Terungkap fakta bahwa Regina lah yang sudah menghentikan kasus investigasi gubernur atas sokongan dana dari Gomez. Menyebar menonton, esok harinya Gomez mengadakan pertemuan dengan para koleganya yang merupakan seorang politikus. Gomez mengutarakan niatnya untuk mencalonkan anak kandungnya sebagai calon presiden menggantikan gubernur yang kini telah tewas. Para politikus yang mendengar hal itu langsung tertawa karena mereka merasa anak Gomez tidak memiliki rekam jejak sebagai politikus. Gomez yang merasa kesal karena keinginannya ditolak, ia mengancam mereka bahwa dirinya akan meminta Regina, si menteri, untuk meneruskan kembali menginvestigasi kasus korupsi gubernur yang mana kasus korupsi tersebut ada hubungannya dengan mereka. Di sisi lain terlihat Miguel yang mulai kembali bekerja. Di sini, komandannya telah berhasil menangkap orang-orang yang membuat rusuh di demonstrasi kemarin. Di antara orang-orang yang ditangkap itu, Miguel ingat kalau gadis ini adalah orang yang ia lihat ketika demo kemarin. Miguel yang tidak ingin ketahuan kalau dirinya adalah dalang di balik kematian gubernur, ia menawarkan diri untuk menginterogasi gadis tersebut. What if I said I was arrested in the movies? Saat diinterogasi, diketahui nama gadis ini adalah Nina. Ia merupakan seorang programmer. Setelah menginterogasinya, Miguel mengetahui kalau Nina memiliki rekaman demo kemarin yang menunjukkan Miguel ada di sana. Menyadari hal ini, Miguel pun langsung pergi ke ruangan bukti untuk mengambil ponsel Nina yang berisi rekaman itu. Keesokan harinya Miguel kembali mengunjungi Nina. Hal itu dikarenakan sebelumnya Miguel melihat banyak sekali dokumen penting si gubernur yang berhasil diretas dan disimpan di ponsel Nina. Melalui bantuan Nina, satu persatu dalam kasus korupsi alat kesehatan terungkap. Ternyata mereka adalah kolega-koleganya Gomez. Tak mau membuang waktu, Miguel langsung memburu para pejabat korup tersebut. Satu persatu dari mereka berhasil Miguel habisi. Keesokan harinya berita kematian para politikus tersebar lewat berbagai media sosial. Nina yang merasa dirinya ikut terlibat dalam kasus tersebut bertanya kepada sahabatnya apakah ia bisa dikatakan sebagai pahlawan. Tak berselang lama, Miguel kembali datang menemui Nina. Di sini Miguel meminta Nina untuk melacak siapa dalang yang mendanai para pejabat korup itu. Mendengar hal tersebut, Nina mencoba menolaknya dengan berbagai alasan. Namun, Miguel memberikan surat keringanan tahanan untuk ibu Nina sebagai imbalan. Diketahui kalau ibu Nina telah dipenjara karena dikambing hitamkan oleh seseorang. The Awakener could be a police officer. We go home and get some rest. Yeah. Come on. Esok paginya Nina mengunjungi ibunya yang ada di penjara. Di sini, Nina bertanya seberapa besar nilai yang harus ia bayar hanya untuk satu kebenaran. Ibunya kemudian menjawab kalau kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana saat satu pihak merasa telah melakukan kebenaran maka pasti ada pihak lain yang tidak menginginkannya. Setelah bertemu ibunya, Nina memutuskan untuk membantu Miguel. Di sini, Nina berencana akan meretas kamera pengawas di sebuah gedung, di mana gedung tersebut akan menjadi tempat pertemuan antara Gomez dan si Menteri Regina. Singkat cerita, Miguel yang tidak ingin dicurigai oleh rekan kerjanya, ia pergi ke kantor untuk berpura-pura membantu Edo. Di sini, Edo menduga kalau kasus pembunuhan ini pasti dilakukan oleh seseorang yang terlatih karena pembunuhan ini begitu rapi dan cepat. Miguel yang merasa kalau sahabatnya ini perlahan mulai menemukan titik terang dalam dibalik pembunuhan tersebut, ia mencoba memaksa Edo untuk menunda pekerjaannya. Setelah melihat Edo bergegas pulang, Miguel bersiap kembali untuk melancarkan misinya. Ternyata di tengah jalan, Edo memutuskan untuk kembali ke kantor karena ia mengetahui siapa target selanjutnya yang akan dihabisi oleh si eksekutor. Edo mencoba menghubungi Miguel untuk memberitahukan hal tersebut. Namun, karena Miguel tidak kunjung mengangkat teleponnya, Edo terpaksa pergi sendiri ke gedung di mana target selanjutnya berada. Gentlemen, don't you think you're having a bit too much? This isn't the national. Miguel yang mengetahui kalau ibu menteri melakukan pertemuan dengan Gomez, ia menyimpulkan kalau yang mendanai korupsi pemerintah adalah Gomez. Besok paginya ketika di kantor,
Miguel dan Edo memutuskan untuk menginvestigasi si menteri. Di sini, Miguel berencana untuk menangkap dan membawa si menteri untuk diinvestigasi. Tak lama, komandan mereka datang. Si komandan malah menghentikan rencana tersebut. Terungkap fakta kalau ternyata si komandan ini telah disogok oleh antek-anteknya Gomez. Malam harinya, Miguel berencana untuk mengeksekusi Gomez karena sebelumnya Nina telah berhasil mendapatkan alamat tempat Gomez berada. Di sisi lain, di rumah Gomez, ia sedang mengadakan pertemuan dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Setelah mendengar rencana Gomez yang sudah matang untuk mencalonkan anaknya malah langsung izin meninggalkan acara pertemuan. Kepada ibunya, si anak mengatakan kalau dirinya belum siap secara mental untuk menjadi seorang presiden. Namun di sisi lain, ia ingin membuat ayahnya bangga. Gomez yang mendengar perkataan anaknya tersebut sangat terharu. Namun secara mengejutkan, Miguel menembak mati anak Gomez. Hal ini ia lakukan agar Gomez by sejarah. Beberapa saat setelah anak Gomez meninggal, bukannya jera, Gomez malah semakin menjadi. Kini dirinya berencana mencalonkan diri sebagai presiden. Ia juga akan menghadiri debat calon presiden yang akan dilakukan besok hari melawan calon lainnya yang bernama Julia. Di sisi lain, antek Gomez kini berhasil mengetahui rekan yang membantu si eksekutor, yaitu Nina. Namun di sana ia hanya bertemu dengan sahabatnya Nina. Tanpa pikir panjang, antagonis ini langsung menghabisinya. Setelah itu, Nina yang datang ke tempat tersebut dibuat kaget saat melihat sahabatnya telah tewas. Nina yang ketakutan dengan tergesa-gesa pergi ke tempat persembunyian Miguel. Ternyata dalam perjalanannya itu, Nina diikuti oleh anteknya Gomez. Di sini, adu tembak antara Miguel dan antek Gomez pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Nina berhasil disandera oleh mereka. Antek Gomez kemudian memberikan tawaran kepada Miguel. Jika Miguel ingin Nina selamat, dirinya harus membunuh Julia yang merupakan pesaing dari Gomez. Miguel mau tidak mau harus mengiyakan tawaran tersebut demi keselamatan Nina. Setelah kejadian itu, polisi mengunjungi tempat kejadian perkara. Di sini Edo menemukan telepon milik Miguel. Akhirnya Edo mengetahui kalau sang eksekutor adalah sahabatnya sendiri. Di balik itu, Miguel sendiri hendak membunuh Julia saat perdebatan antara kedua capres berlangsung. Miguel dengan berat hati harus menghabisi Julia yang dikenal anti korupsi. Sesaat sebelum Miguel menembak Julia, ia berhasil dihentikan oleh Edo. Perkelahian antara mereka pun tak terhindarkan. Namun masing-masing dari mereka terlihat tidak mau saling melukai dengan cukup parah. Di sini Edo mengatakan kalau Miguel harus menghentikan setiap aksinya tersebut karena ia merasa kalau Miguel saat ini tidak ada bedanya dengan para koruptor. Namun Miguel sama sekali tidak mau mendengarkan saran dari Edo. Ia malah berencana terus menjalankan misinya. Tiba-tiba siaran televisi seketika mati setelah suara tembakan terdengar. Antek Gomez yang dari tadi melihat acara tersebut langsung menghubungi rekannya yang ada di sana untuk menanyakan situasi. Nina yang melihat Antek Gomez lengah langsung menyerangnya hingga orang tersebut tewas. Di sisi lain, terlihat Miguel kini telah diamankan oleh Edo. Tak hanya itu, Edo juga telah mendatangkan mantan istri Miguel. Hal itu dilakukan karena Edo berharap kalau mantan istrinya bisa menyadarkan Miguel. Ketika bertemu, mantan istrinya mengatakan kalau anaknya yang kini telah pergi pasti tidak akan bangga dengan kelakuan ayahnya saat ini. Wajar jika Tuhan mengambil nyawanya lebih cepat, mungkin agar si anak tidak perlu melihat kelakuan ayahnya. Di dalam sel, Miguel hanya bisa melihat kelanjutan dari debat Gomez dan Julia yang merebutkan kursi presiden. Ternyata saat kemarin ia tidak menembak mati Julia, polling suara saat ini mengunggulkan Julia 1 poin ketimbang Gomez. Namun berkat kematian anaknya, Gomez berhasil mendapatkan banyak simpatisan dari kejadian itu hingga polling suara Gomez berhasil mengungguli Julia. Beberapa waktu kemudian, Miguel kembali dibawa ke ruangan interogasi. Di sini, si komandan meminta anak buahnya untuk menghabisi Miguel. Hal tersebut dilakukan agar ia bisa mengkambing hitamkan Miguel.
Saat Miguel hendak dieksekusi, ia berhasil membalikkan keadaan dan langsung menghabisi anak buah si komandan. Miguel yang merasa Gomez semakin dekat dengan kursi presiden segera mengambil senjata yang ada di sana. Kemudian ia pergi ke tempat Gomez berada. Di gedung tersebut, terlihat Gomez dan para rekannya sedang menikmati kemenangan berkat polling sementara yang menyatakan dirinya unggul dari lawannya. Walaupun gedung Gomez dijaga ketat, Miguel terus maju tanpa takut sedikit pun. Satu persatu para penjaga di sana berhasil dihabisi sampai Miguel berhasil bertemu langsung dengan Gomez. Di sini, Gomez mengatakan kalau korupsi tidak akan pernah hilang karena sikap alamiah manusia yang serakah dan tidak akan pernah puas. Miguel yang sudah muak dengan para politikus berdasi itu langsung menghabisinya. Ternyata tembakan ke Gomez tadi suaranya cukup keras. Miguel yang sudah mempersiapkan semuanya dengan matang langsung menyalakan sebuah bom yang telah ia pasang di sebuah mobil. Akibat dari ledakan tersebut, seluruh gedung menjadi hancur. Media langsung mengabarkan berita yang menyatakan kalau Gomez kini telah tewas dan Julia yang menjadi calon tunggal presiden dinyatakan menang. Di akhir film, kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang berpakaian mirip seperti sang eksekutor. Ia akan terus menghabisi setiap pejabat korup yang berani korupsi. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Salam dari Bioskop Hits. Geladeira vazia, tão enchendo o a pé porque não tem carro sem energia. O quilombo ainda existe, extrema pobreza tem em comum. O escuro desfila sem pudor, vivona disputada pelos grandes.